seperti celana sebatas lutut, dan mereka ini dua-duanya itu nenteng tombak dan tameng. Sampai batas leher, Ruli semakin kaget karena mereka ini ternyata gak ada kepalanya. Ada sosok hitam besar banget, bulunya itu lebat sekali. Sosok genderuwo ini memperhatikan Je dan Ayu yang sedang berbuat tidak senonoh itu. Sosok ini ngeri banget, ada tanduk di kepalanya, matanya merah menyala, tubuhnya itu cenderung berburu tipis dan berwarna hitam semua. Dan waktu itu Ruli melihat lidahnya ini menjulur panjang ke bawah sampai kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembar Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita pendakian yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ruli, yang asalnya dari Bogor, Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembar Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembar Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, kami akan menceritakan sebuah cerita tentang pendakian gunung. Jadi cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ruli yang asalnya dari Bogor. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Ruli ini adalah nama samaran. Dan di sini Ruli membagikan pengalamannya ketika dia dan teman-temannya mendaki ke Gunung Salak, Jawa Barat. Dan pada pendakian itu juga Ruli ini harus merelakan kepergian teman-temannya. Jadi ini adalah kisah yang sangat tragis sekali. Ada peristiwa kelam di balik cerita ini. Dan dari sini dengan kebesaran hati Ruli ingin membagikan cerita ini kepada teman-teman semua. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, ini kami mau menyampaikan sedikit tentang Gunung Salak. Jadi Gunung Salak ini teman-teman merupakan salah satu gunung berapi yang letaknya di Pulau Jawa. Tepatnya dekat sekali dari kota Bogor. Nah, kawasan rangkaian Gunung Salak ini termasuk di wilayah Kabupaten Sukabumi dan juga Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Nah, Gunung Salak ini teman-teman memang seringkali dijuluki sebagai gunung terangker di Jawa Barat. Ya, kita tahu bersama tentang peristiwa pesawat yang sering jatuh di gunung ini. Dan juga banyak sekali peristiwa tentang pendaki-pendaki yang hilang atau tersesat di Gunung Salak ini. Kejadian yang paling terkenal yang terjadi di sekitaran tahun 2012, pada saat itu ada sebuah pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh di kawasan tersebut dan menewaskan semua penumpang yang di dalamnya. Selain kejadian itu, dulu di sekitaran tahun 2002, ada maskapai penerbangan yang sangat terkenal yaitu pesawat Garuda Indonesia. Pesawat ini juga jatuh di dekat Gunung Salak dan menewaskan 21 orang di dalamnya. Terus kalau kita mundur lagi ke belakang, di tahun 92 itu juga sempat ada pesawat, nama pesawat ini adalah pesawat Merpati. Pesawat Merpati ini juga jatuh di dekat gunung ini dan menewaskan sekitar 27 orang.
Dan nggak cuma kejadian kecelakaan, banyak juga cerita pendaki yang sering tersesat di Gunung Salak. Dan hal ini bisa terjadi karena memang hutan di sana itu masih rapat dan hampir nggak kelihatan jalan setapak. Karena di era-era itu jarang banget pendaki yang mendaki ke gunung ini. Tapi meskipun begitu, hal ini sama sekali tidak menyusutkan antusias para pendaki untuk mendaki di gunung ini, apalagi di era-era sekarang. Kenapa? Karena jalur pendakian Gunung Salak ini mempunyai karakter yang bisa membuat para pendaki kewalahan, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pendaki. Ditambah lagi di sana itu ada 3 puncak yang bisa dikunjungi, yaitu Puncak Manik. Puncak Manik ini berada di ketinggian 2211 mdpl, koreksi kalau saya salah. Puncak Salak 2 di ketinggian 2180 mdpl, dan juga ada Puncak Sumbul dengan ketinggian 1926 mdpl. Nah, cerita Ruli ini berawal ketika saat itu di tahun 2004. Tentu pada tahun-tahun itu para pendaki ini tidak banyak yang mendaki Gunung Salak seperti di era-era sekarang. Waktu itu Ruli ini masih tinggal di Jakarta dan sudah lulus sekolah. Jadi pada waktu itu juga dia mulai membuka usaha. Usahanya ini adalah usaha rental komputer. Ya kita tahulah di era-era itu masih banyak sekali rental-rental komputer. Dan mungkin ada warnet, ada wartel. Nah tiba-tiba pada satu kesempatan dia ini pengen banget naik ke Gunung Salak. Saking pengennya si Ruli ini naik Gunung Salak, dia ini sampai sering kebayang-bayang dan sering kebawa mimpi. Jadi mulailah waktu itu Ruli ini ngajak teman-temannya untuk hiking ke Gunung Salak. Nah, nama temannya ini Zio. Zio ini nama samaran, jadi semua yang ada di cerita ini nama samaran. Perlu diketahui bahwa teman-teman Ruli yang seneng naik gunung ini nggak banyak. Ya bisa dibilang ya Zio ini yang sering ke gunung. Singkatnya, hari Sabtu malam Minggu, Ruli ini ke rumah Zio. Dia sengaja datang ke rumah Zio itu untuk ngajak Zio naik gunung. Setelah diskusi-diskusi kecil, Zio pun mengusulkan untuk ngajak teman-temannya yang lain, yaitu C, Eran, dan Ayu. Nah, hari Rabunya, Ruli ini ketemuan lagi bareng teman-teman Zio yang lain, dan setelah diskusi dan ngobrol-ngobrol seputar pendakian, ternyata saat itu ada 2 orang yang nggak jadi ikut dengan alasan mereka lagi bokek. Nah, 2 orang yang lagi bokek ini namanya C dan Ayu. Nah, tentu waktu itu Ruli ngerasa nggak enak. Karena gimana pun juga ya Ruli ini kan yang ngajak. Akhirnya dengan inisiatif Ruli sendiri, dia bilang ke semuanya, ya udahlah kalau gitu aku yang nanggung biaya perjalanannya. Jadi akhirnya mulai dari biaya perjalanan, biaya logistik, perlengkapan yang kurang, semuanya ini di-cover oleh si Ruli. Nah mulailah waktu itu mereka menyiapkan perlengkapan dari mulai tas keril, dan tas keril ini untungnya mereka sudah punya masing-masing. Jadi mereka cuma menyiapkan saja keperluan-keperluan yang kira-kira masih belum terpenuhi. Untuk tas keril mereka semua sudah punya masing-masing, dan mereka mulai menyiapkan peralatan masak. Di situ mereka ini menyiapkan 2 tenda, tapi tendanya ini nggak seperti tenda-tenda yang kita punya sekarang. 2 tenda itu terdiri dari 1 tenda pramuka. Kalau teman-teman tahu, tenda pramuka itu bentuknya prisma dan ada lambang tunas kelapanya. Biasanya di bawah itu nggak ada alas, jadi bener-bener bolong lah. Itu biasanya kalau di era-era itu masih pakai tikar di bawahnya, dan itu jelas angin ini masuk dari bawah. Jadi yang mereka bawa 1 tenda pramuka dan 1 lagi tenda dum. Mereka cuma bawa 2 tenda, dan esok harinya mereka mulai belanja perlengkapan yang masih kurang-kurang. Singkatnya waktu itu hari Jumat. Setelah mereka melaksanakan sholat Jumat, mereka pun berangkat. Nah, mereka ini awalnya ngumpul di rental komputer milik Ruli. Di sekitar jam 2 siang, mereka mulai berangkat naik motor
Posisi waktu itu Ruli ini sendirian, dia naik motor sendirian. J waktu itu berboncengan dengan Ayu, dan terus si Eren ini boncengan sama Zio. Nah, waktu mereka sebelum berangkat itu mereka sempat berdoa. Jadi setelah berdoa sejenak, barulah mereka ini berangkat. Dan perjalanan waktu itu lancar, nggak ada halangan apapun di jalan. Sekitar kira-kira jam 6 sore, mereka sampai di desa A. Nah, kita sebut nama desa ini Desa A untuk menyamarkan semua, karena untuk kepentingan bersama lah, kita nggak mau di kemudian hari ada sesuatu yang tidak diinginkan atau pihak-pihak yang merasa tersinggung. Jadi Desa A ini sebenarnya teman-teman adalah jalur ilegal. Jalur ini biasanya digunakan oleh warga setempat untuk menuju ke petilasan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa di tahun itu memang jalur ini masih ilegal, dan mungkin belakangan ini sudah bisa dilalui. Jadi waktu itu Ruli sendiri ini punya alasan kenapa dia ingin ngajak teman-temannya naik lewat jalur ini. Karena Ruli selama ini memang selalu kebayang-bayang pengen lewat jalur ini. Akhirnya sampailah mereka di desa A ini, dan mereka langsung menuju ke rumah seorang kuncen. Nah, kuncen ini adalah penduduk asli desa A ini, panggilan beliau itu Abah. Seluruh penduduk yang ada di sana itu memanggil beliau dengan panggilan Abah. Nah, Abah ini adalah kuncen petilasan yang ada di atas. Di sana akhirnya Ruli dan teman-teman mengutarakan niatnya, mereka mau naik gunung, dan sekaligus waktu itu mereka izin ke Abah selaku kuncen. Waktu itu Abah bilang ke mereka, ya sudah, baiknya kalau gitu kalian naiknya ini besok pagi saja. Ini sudah malam, sekarang kalian istirahat dulu di sini di rumah Abah. Akhirnya ya mereka pun mengiyakan saran dari Abah ini. Jadi waktu itu mereka mulai bersih-bersih, ada yang mulai istirahat, ada yang santai-santai, dan ada beberapa juga yang ngobrol dengan Abah, termasuk si Ruli ini. Nah, nggak terasa, saking asiknya obrolan itu, akhirnya sekitar jam 10 malam, si Ruli ini ngelihat semua teman-temannya ini sudah tidur. Jadi ya mungkin mereka kecapean lah di jalan. Jadi waktu itu Ruli sendirian, dia belum tidur sendirian, dia nggak tahu posisi Abah di mana waktu itu. Jadi dia pun keluar, dia duduk santai di depan rumah Abah sambil menikmati suasana malam di desa itu. Nah, nggak lama setelah itu Abah ini datang, terus langsung nyamperin Ruli. Mereka pun ngobrol-ngobrol. Dan setelah obrolan itu, Abah masuk lagi ke rumah, dan nggak lama kemudian Abah keluar. Nah, di sini keanehannya, Abah ini keluar sambil bawa bungkusan. Bungkusan ini adalah bungkusan kain warnanya hitam, terus ada ikatan tali. Talinya itu juga terbuat dari kain warnanya putih. Nah, Abah ini bawa bingkisan itu terus dibawa ke Ruli, dan di situ Abah juga ngomong, besok pas kalian naik ke atas, kalau ketemu seseorang yang minta bungkusan ini, kasihkan, kamu serahkan bingkisan ini. Nah, terus di situ Abah juga menasihati Ruli. Intinya nasihat Abah ini ya seputar tentang menjaga alam sekitar dan jangan berkata kotor, intinya seperti itu. Nah, Ruli pun mengiyakan nasihat dari Abah itu, dan kira-kira sekitar jam 12 malam, Ruli ini pamit ke Abah. Dia sudah ngantuk, dia ingin istirahat. Nah, pas Ruli mau masuk ruang tamu itu, dia ngelihat ada 2 orang temennya ini yang nggak ada di sana. Padahal sebelumnya 2 orang ini tidur di sana, yaitu J dan Ayu. Waktu itu Ruli ini sempat ngelihat, loh ini J sama Ayu ini kemana? Kok nggak ada? Padahal mereka ini tidurnya bersebelahan. Mereka semua kan tidur di ruang tamu, hanya menggelar matras dan tikar. Ruli ngelihat kok J sama Ayu ini nggak ada. Nah, karena waktu itu Ruli ini sudah ngantuk, dia pun melanjutkan tidur. Dia cuma berpikir ya mungkin Ayu ini minta diantar J ke toilet lah, mungkin seperti itu. Akhirnya dari situ Ruli pun tertidur. Dan malam itu pas tidur, Ruli ini mimpi. Dalam mimpinya itu, dia melihat dari arah kejauhan ini ada sebuah delman. Lodak, 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 lodak.
Nah, delman ini semakin mendekat, terus Ruli jadi semakin bisa melihat delman ini dikendarai atau kusirnya itu adalah seorang kakek-kakek. Terus pas semakin mendekat, kakek-kakek ini melambaikan tangan ke Ruli, jadi kayak bener-bener manggil Ruli lah. Nah, dari situ Ruli ini juga agak kaget karena dia nggak mengenal kakek-kakek ini siapa. Dari lambaian tangan si kakek-kakek ini menjadi sebuah isyarat supaya Ruli ini disuruh mendekat ke kakek-kakek itu dan naik ke delmannya. Nah, waktu itu karena Ruli ini campur aduk ya pikirannya. Dia nggak kenal kakek-kakek ini dan dia takut. Memang dia benar-benar takut waktu itu, terus dia nolak. Pada waktu Ruli ini nolak, dia nggak mau. Terus kakek-kakek ini turun dari delman, langsung menghampiri Ruli, terus Ruli ini diseret sama si kakek-kakek ini. Nah, pada saat posisi si Ruli ini diseret, itu rasanya benar-benar berat banget, kayak dia ini ditindih sesuatu. Jadi benar-benar kayak ada beban berat yang menindih tubuhnya waktu itu. Dari sinilah kemudian si Ruli ini teriak-teriak minta tolong. Anehnya di situ sama sekali nggak ada orang yang mendengar permintaan tolongnya. Nah, terus karena dia merasa masih berat, dia mulai baca-baca doa sebisanya sambil dia coba untuk berusaha bangun. Tapi tetap nggak bisa. Jadi rasanya itu benar-benar berat banget, kayak ditindih sesuatu yang besar lah. Nah, nggak tahu waktu itu terjadi sampai berapa lama, tiba-tiba dia ini ngebangun, dan pas si Ruli ini kebangun, nafasnya itu langsung tersengal-sengal. Benar-benar kayak orang yang habis lari jauh lah pokoknya. Nafasnya itu tersengal, terus keringat ini semua bercucuran. Dan Ruli ini merasa dia kayak orang bingung, dia noleh kanan kiri, dilihat teman-temannya ini masih tidur semua. Terus di situ Ruli inget mimpi yang baru dialami. Di situ dia langsung istighfar. Nah, pada saat yang bersamaan, anehnya Ruli ini dengar Abah itu ngomong dari kamarnya. Abah ini ngomong, makanya kalau sebelum tidur itu baca doa. Ini posisi Abah di dalam kamar. Terus secara otomatis Ruli pun menjawab, oh iya Bah. Terus Abah ngomong lagi, ya mudah-mudahan besok pas kalian naik dijauhkan dari mara bahaya. Terus Ruli pun diem. Di situ Ruli ini sempat berkata dalam batinnya, ini Abah ini kok tahu kalau aku habis mimpi buruk, padahal kan posisi Abah ini ada di dalam kamar. Dan Ruli tahu Abah ini posisinya juga tidur. Dari situ akhirnya Ruli ini melanjutkan tidur lagi. Nah, pagi itu setelah mandi dan sarapan, sekitar jam 9 pagi mereka izin ke Abah untuk naik. Akhirnya Ruli ini sempat berkata dalam batinnya, kira-kira mimpi yang semalam itu, ini aku ceritain nggak ya ke teman-teman? Dia sebenarnya juga takut. Dia takut kalau mimpi yang dia alami itu sebagai pertanda buruk. Ini yang ada di pikiran Ruli. Terus dia ini langsung mikir positif sambil ngelus dada dan baca istighfar, astagfirullahaladzim, bismillah lah, nggak ada apa-apa. Nah, ternyata pas Ruli ini ngelus dada sambil dia itu baca istighfar, Zio itu ngelihat dari kejauhan. Terus Zio ini pas posisinya benerin tas keril, Zio ini sambil ngomong, Rul, lu ngapain ngelus dada pakai nyebut istighfar? Nah, kagetlah Ruli. Ruli bilang, oh nggak apa-apa kok. Dia pura-pura kayak nyari sesuatu, terus akhirnya dia menghindar dari Zio. Nah, singkat cerita, mereka pun jalan menuju ke arah hutan. Jadi jarak dari rumah Abah menuju ke pintu hutan itu sekitar 1 jaman lah. Nah, mereka jalan sekitar 1 jam. Di awal-awal pendakian itu treknya ini langsung curam. Jadi banyak akar dan kondisinya itu licin. Apalagi waktu itu memang musim hujan. Nah, mereka ini memang melakukan pendakian itu santai banget, nggak buru-buru. Rute yang mereka lewati ini juga memang terbilang sulit dan memang ekstrim. Jadi harus benar-benar ekstra waspada. Apalagi nggak semua ini pengalaman naik gunung. Nah, di jalur ini juga nggak ada tanda-tanda lah atau nggak ada tetenger.
Jadi kalau misalnya di jalur pendakian lain itu ada tulisan misalnya pos 1 atau mungkin petunjuk arah. Nah, di jalur ini memang nggak ada. Di tahun 2004 itu memang jalur ini tidak digunakan secara resmi untuk jalur pendakian. Jadi nggak ada yang namanya tanda-tanda, tetenger, atau misalnya ada tulisan pos peristirahatan atau apa, ini nggak ada. Jadi di situ mereka cuma mengikuti jalur setapak, yang jalur setapak ini biasanya dilalui oleh penduduk sekitar. Nah, biasanya penduduk sekitar melewati jalur setapak ini untuk mencari kayu, atau yang lebih sering itu mereka menggunakan jalur ini untuk menuju ke petilasan. Nah, sekedar informasi untuk teman-teman sekalian bahwa jalur ini memang baru dibuka secara umum itu di sekitaran tahun 2019. Nah, singkatnya, kembali ke cerita, sekitar hampir 6 jam mereka jalan, mereka ini belum sampai ke puncak. Dan waktu itu sudah menunjukkan sekitar jam 3 sore, kondisinya ini juga sudah mulai gelap. Jadi karena waktu itu musim hujan, apalagi di sana ini hutannya rapat, dan ditambah lagi kondisinya ini mendung, jadi suasana jam 3 sore itu sudah benar-benar gelap. Dan dalam perjalanan ini, memang Ruli mengakui, si Eran ini dari tadi itu sering banget minta istirahat. Kadang-kadang dia alasan capek, dia minta istirahat, akhirnya mereka berhenti. Dan pas jalan lagi si Eran ini bilang mau kencing, akhirnya mereka pun istirahat lagi. Nah, inilah yang membuat mereka itu akhirnya sering berhenti dan sering istirahat untuk waktu yang cukup lama. Jadi akhirnya mengingat hari itu sudah mulai gelap, Jai ini menyarankan supaya membuka tenda di jalur pendakian itu karena kondisinya memang sudah mau gelap dan mereka ini kondisinya sudah benar-benar capek semua. Nah, sebenarnya mereka sudah berpikir mereka nggak akan bisa mendirikan tenda di tempat ini karena nggak ada jalur yang bisa untuk mendirikan tenda. Yang pertama, ini adalah jalur pendakian, kondisinya itu miring. Selain itu juga di sana itu banyak akar-akar pohon yang besar-besar banget dan nggak mungkin lah untuk mendirikan tenda, itu sangat tidak memungkinkan sekali. Nah, mereka pun akhirnya diskusi kecil, mengingat hari ini sudah mulai gelap, mereka akhirnya memutuskan untuk tetap mendirikan tenda di jalur pendakian meskipun kondisinya seperti itu, miring dan banyak akar. Jadi mulailah di situ Ruli dan Zio membersihkan tempat untuk mendirikan tenda. Dan setelah Ruli dan Zio ini mendirikan tenda, giliran Jai dan Eran yang mendirikan tenda. Waktu itu tenda pramuka ini ada di sebelah kiri dan tenda yang dom itu ada di sebelah kanan. Nah, dari situ tas keril mereka ini mulai dimasukkan di dalam tenda pramuka. Nah, di situ Ruli juga sempat melihat Ayu ini sudah mulai masak mie instan. Nah, pas waktu lagi masak mie instan, tiba-tiba hujan ini turun. Dan ketika hujan ini turun, ini langsung deras banget. Nah, saking derasnya, mereka itu nggak sempat menyelamatkan beberapa barang. Misalnya ada sepatu dan beberapa benda yang masih ada di luar. Ini nggak sempat mereka selamatkan, mereka langsung masuk ke tenda untuk berteduh. Ruli dan Zio waktu itu langsung masuk tenda pramuka, sedangkan Ayu, Jai, dan Eran langsung masuk ke tenda dom. Nah, waktu itu hujan ini semakin turun dengan deras dan disertai angin kencang. Barulah di situ mereka menyadari, waduh, ini badai. Nah, akhirnya dari situ karena angin ini kencang dan hujan itu turun dengan derasnya, mereka kena badai. Tenda pramuka itu akhirnya porak-poranda kena angin. Kondisinya benar-benar nggak karuan. Nah, akhirnya semua barang-barang mereka yang ada di tenda pramuka ini basah semua. Dari awal tadi tas keril ini sudah dimasukkan di tenda pramuka dan kondisi tenda pramuka porak-poranda karena badai, dan pada akhirnya tas mereka ini pun basah semua dan mereka nggak sempat menyelamatkan. Dan yang kedua, karena mereka semua ini mendirikan tenda di jalur pendakian yang posisinya itu agak curam dan miring, jadi seketika aliran air dari atas itu langsung mengalir dengan kencang dan membentuk seperti sungai. Jadi jalur yang awalnya jalur pendakian ini berubah seperti sungai, jadi aliran air. Dan dari situ, mereka semua ini mengalami situasi yang tegang, karena melihat derasnya air yang turun dari atas. Jadi dengan situasi yang seperti itu, akhirnya Ruli dan Zio ini langsung cepet-cepetan pindah ke tenda dom.
Mereka akhirnya berlima itu desek-desekan di dalam tenda dom. Singkatnya, hal itu terjadi hampir lama. Lama banget mereka mengalami situasi yang seperti itu. Dan akhirnya hujan ini mulai reda. Ketika hujan sudah mulai reda, mereka pun mulai makan mie yang tadi dibikinkan Ayu. Nah, setelah mereka makan mie, nggak lama mereka sudah mulai bisa tiduran. Sambil mereka ngobrol-ngobrol ringan-ringan lah. Nah, Eran yang posisinya waktu itu berada di pojok, dia ini sudah tidur duluan pakai sarung. Padahal menurut Ruli, udara malam itu dingin banget. Ruli ini juga heran, kok si Eran ini kok kuat banget cuma pakai sarung. Nah, waktu itu kondisinya ini masih gerimis. Dan bersamaan dengan itu mereka mendengar ada suara babi hutan. Babi hutan ini berjalan di luar tenda mereka. Nah, Zio waktu itu nyuruh Ruli untuk ngintip dari jendela kecil yang ada di tenda. Jadi di tenda dom itu ada semacam jendela kecil yang kita bisa melihat ke arah luar. Satu jendela ini menghadap ke arah hutan dan satu jendela lagi menghadap ke arah jalur pendakian. Nah, si Zio karena menyuruh Ruli untuk ngintip ke arah hutan itu, akhirnya Ruli ini coba ngintip dari jendela kecil itu. Nah, pas waktu Ruli ini ngintip, memang benar dia ngelihat ada 4 babi hutan, ukurannya itu besar-besar. Nah, si babi hutan ini mengelilingi tas keril mereka yang tadi porak-poranda karena badai. Di situ mungkin babi hutan ini berusaha mencari makanan. Jadi dia coba mengorek-ngorek semua yang ada di sana. Semua itu diendus-endus oleh babi hutan ini, terutama tas keril mereka ini. Jadi dalam keadaan itu mereka ini bingung dan juga takut. Mau ngusir itu juga takut, dibiarkan juga takut. Salah-salah nanti babi hutan ini malah nyerang tenda mereka. Akhirnya mereka pun diem, nggak ngomong apapun, nggak bergerak. Nggak seberapa lama akhirnya satu persatu babi hutan ini pun pergi. Dari situ mereka agak tenang. Akhirnya mereka pun bisa tidur dan dalam kondisi yang masih hujan. Sekitar jam 2 malam, Ruli ini kebangun. Dia sambil ngelihat jam tangan, ternyata jam 2. Pada saat itu dia mendengar ada suara langkah kaki. Awalnya dia berpikir kalau ini adalah para pendaki yang baru sampai. Tapi anehnya di situ suara langkah kakinya ini disertai bunyi kerincing, kerincing, kerincing. Terus secara otomatis Ruli ini ngintip di balik jendela kecil itu, jendela kecil yang menghadap ke arah jalur pendakian. Jadi dari situ Ruli ini ngelihat ternyata ada 2 orang. 2 orang ini jalan, mereka berdua itu jalan melewati tenda Ruli dan teman-teman. Dan dari situ Ruli ini melihat dengan seksama 2 orang ini tampilannya itu aneh. Yang pertama mereka ini jalan tanpa alas kaki. Jadi mereka itu cuma pakai bawahan seperti celana sebatas lutut. Dan mereka ini dua-duanya itu nenteng tombak dan tameng. Jadi pas mereka jalan, ini lagi-lagi juga ada bunyi kerincing, 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 kerincing. Ternyata bunyi kerincing ini berasal dari sesuatu di pergelangan kaki mereka. Nah, pas waktu Ruli ini melihat dari bawah ke atas, dia itu takut. Sampai batas leher, Ruli semakin kaget karena mereka ini ternyata gak ada kepalanya. Karena sudah terlanjur takut, merinding, Ruli langsung nutup sleeping bag lagi. Tapi waktu itu, dia ini masih mendengar suara kemberincing dan suara langkah kaki ini. Terus dia juga dengar ada suara langkah kaki kuda di belakang mengikuti. Ceplok, 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 ceplok. Dari situ dia sudah nggak berani lagi ngintip keluar. Terus belum sempat Ruli ini memejamkan mata, dia merasa kok ada yang ganjil. Ruli ini merasa kayak ada yang duduk di sebelahnya persis. Dia bukalah sleeping bag itu. Dan ternyata di situ dia melihat si Eran, temennya Ruli itu. Dia sudah dalam posisi duduk bersila. Matanya itu merah, kelihatan merah banget pokoknya. Belum sempat Ruli ini tanya, Eran langsung nunjuk ke arah Ruli sambil ngomong, "Kamu jangan ikut campur urusan saya." Nah, terus setelah si Eran ngomong seperti itu, si Eran ini pingsan. Nah, otomatis Ruli langsung megang badannya Eran sambil dia itu manggil-manggil namanya Eran. "Ran, Ran,
kamu kenapa Ran? Nggak lama Eran ini pun kesadar, terus dia ngomong, ngapain sih Rul? Lu kok berisik banget dari tadi bukannya tidur? Nah kaget lah si Ruli ini loh. Dia ini gimana, tadi kan dia yang ngomong kayak gitu. Dalam posisi yang bingung, Ruli ini kemudian berucap dalam batinnya, ya Allah, kira-kira ini ada apa sama kejadian barusan? Akhirnya dari situ Ruli pun berdoa, ya Allah hindarkan kami dari mara bahaya. Akhirnya Ruli ini melanjutkan tidur. Nah pagi itu Ruli ini kebangun. Anehnya dia ini sudah berada di antara pohon-pohon besar dan dia itu sendirian. Ruli juga merasa kayak orang linglung. Karena yang pertama dia juga bingung kenapa kok dia tiba-tiba sudah ada di area itu. Dan yang kedua, dia nggak melihat keberadaan teman-temannya. Terus otomatis Ruli ini pun manggil teman-temannya yang lain tapi nggak ada jawaban sama sekali. Pokoknya waktu itu aneh banget. Dan Ruli ini akhirnya dia jalan. Dia jalan pelan ngelihat sebuah pohon besar ini. Dia tanpa sadar mengelilingi pohon besar ini. Nah dari situ Ruli ini sempat berpikir, ini teman-teman pada kemana semua? Ini nggak mimpi kan? Ini sudah pagi kok, berarti ini nggak mimpi. Nah pohon yang sempat dikelilingi Ruli ini besar banget. Pohon raksasa lah pokoknya. Kira-kira kalau Ruli membayangkan pohon ini kalau misalnya dipeluk, ini bisa sampai 20 orang. Nah Ruli ini posisinya waktu itu nyeker, tanpa alas kaki. Sepatunya juga nggak tahu di mana. Nah pas dia jalan mengelilingi pohon ini, dia melihat ke arah bawah. Ternyata di arah kakinya itu banyak sekali pacet yang sudah nempel. Karena waktu itu dia bingung posisinya, Ruli ini membiarkan pacet-pacet itu nempel di kakinya. Nah, ketika dia merasa bingung, kenapa dia tiba-tiba kebangun dan ada di lokasi ini, dia akhirnya sempat berpikir, tapi yang dia ingat semalam itu dia tidur, dan masih tidur di dalam tenda. Jadi akhirnya dia nggak tahu harus ngapain dan nggak tahu harus kemana. Jadi Ruli ini mulai melihat ke arah sekitar. Ini dilihat oleh Ruli, kok kayaknya bukan pagi hari, ini sore, karena waktu itu sudah semakin gelap. Jadi dia malah bingung lagi, tadinya dia kira ini pagi hari, tapi kok tiba-tiba kayak sore karena sudah benar-benar kayak mau gelap. Terus akhirnya Ruli ini melihat di sekitarnya itu tertutup pohon-pohon besar, dan karena tertutup pohon-pohon besar semakin terasa gelap banget. Dan akar-akar pohon itu menjulur dari atas ke bawah. Jadi membentuk kayak pilar-pilar. Pokoknya waktu itu suasananya aneh banget. Dan suasana waktu itu berkabut. Dan hutannya ini rapat-rapat semua. Banyak pohon-pohon besar dan kondisinya itu sempit. Terus Ruli ini istirahat lagi di pohon besar itu. Dia melihat kanan kirinya ini akar-akar besar semua. Ruli akhirnya capek. Dia tertidur dan dia mimpi. Terus dalam mimpinya itu, untuk kedua kalinya Ruli ini bertemu dengan delman yang dikendarai oleh sosok kakek-kakek. Dan di sini, di mimpi yang keduanya itu, Ruli ini semakin bisa melihat dengan jelas sosok kakek-kakek ini. Jadi beliau ini, si kakek-kakek ini cuma pakai baju pangsi Sunda dengan kaos daleman itu warnanya putih. Nah gak lama setelah mengalami mimpi ini, Ruli kebangun lagi. Bersamaan dengan itu, dia mendengar ada suara ketawa yang kenceng banget. Dan suaranya itu menggema. Jadi pas Ruli mendengar suara ini, dia itu merasa kayak ada di sebuah terowongan. Karena suara ketawa ini menggema banget. Dan waktu itu ada lagi, dia juga mendengar ada suara perempuan yang ketawa cekikian. Persis di sebelah telinganya Ruli. Dalam posisi yang seperti itu, Ruli ini cuma bisa baca doa-doa pendek yang dia hafal. Akhirnya setelah itu dia melanjutkan jalan lagi. Dia sudah mulai merasakan kakinya itu sakit, kena batu, kesandung akar pohon. Ditambah lagi banyak pacet yang waktu itu masih nempel di kakinya Ruli dan menghisap darah di kakinya. Ruli ini sempat mikir kok, selama dia jalan, dia sempat tidur juga, dia nggak merasakan lapar sama sekali. Padahal Ruli ingat semalam
Dia cuma makan mie instan, itu pun mie instan dimakan rame-rame. Tapi anehnya dia nggak merasakan lapar sama sekali. Waktu itu memang dia sempat cuma merasa haus. Dan pas haus itu, Ruli mulai mencari air. Dia cari airnya itu dari lumut-lumut yang ada di sana. Jadi dia berusaha untuk menghisap air yang mengendap di lumut-lumut itu. Dan ketika dia melihat daun yang ada tetesan-tetesan air, dia juga menghirup air ini dari tetesan itu. Dari situ kemudian dia melanjutkan jalan lagi. Tapi semakin dia jalan, semakin dia ini tidak menemukan jalur pendakian. Nah, nggak lama dari arah kejauhan, dia melihat ada sumber air. Dia pun akhirnya mendekat ke sumber air itu, dan yang pertama kali dilakukan Ruli di sana, dia langsung membersihkan kaki. Terutama pacet-pacet yang nempel itu dibersihkan semua, terus dia cuci muka. Jadi sumber air ini mirip seperti sungai kecil. Ada aliran airnya yang cukup kencang. Airnya itu jernih banget dan dingin banget. Nah, pas si Ruli ini dalam posisi lagi bersihin kakinya, dia mendengar ada suara. Woi, woi, woi. Suaranya itu menggema. Woi, woi, woi. Dari kejauhan. Nah, pas Ruli ini nengok ke sebelah kiri, dia kaget. Astagfirullahaladzim, dia ini melihat ada ular. Ular ini besar banget. Dan anehnya ular ini warnanya itu hitam legam. Posisi ular ini, posisinya itu melilit di batang pohon. Dan jujur memang waktu itu, ini untuk pertama kalinya Ruli melihat ular sebesar ini di depan matanya. Dan waktu itu ular ini langsung menuju ke arah Ruli, mendekat, dan karena Ruli ini takut ngelihat ular sebesar itu, apalagi dengan warnanya yang hitam, kelihatan serem banget lah pokoknya waktu itu. Akhirnya Ruli ini lari sebisa mungkin, menghindar dari ular ini. Dan medannya waktu itu benar-benar curam. Jadi medannya ini bebatuan dan tebing-tebing. Ya karena waktu itu si Ruli ini lari dengan tergopoh-gopoh, dengan medan yang terjal seperti itu, akhirnya jatuhlah si Ruli ini. Dia kesandung sebuah batu, terus dia jatuh dengan posisi tengkurap. Disinilah dia sempat berucap, ya Allah, kalau memang aku ini meninggal di sini, aku pasrah ya Allah. Dia sempat berucap seperti itu karena kondisinya benar-benar kacau. Ketika Ruli ini jatuh, yang dia pikirkan kalau ini kena kepalanya pasti hancur. Dari situlah dia pasrah. Kalau memang dia meninggal di sana, ya sudah dia pasrah. Dia serahkan semua ke Allah. Nah, waktu itu jantungnya Ruli ini tiba-tiba berdebar. Jadi seketika itu juga tubuhnya ini bergetar saking takutnya ngelihat ular ini. Terus akhirnya Ruli ini nengok ke belakang. Untungnya ular ini sudah nggak ada lagi. Jadi dari situ Ruli coba bangkit, dia pun kembali jalan. Nggak jauh berjalan, dia melihat ada dua jurang. Dua jurang ini agak berjauhan. Jadi jurang yang satu itu berada di seberang, kurang lebih jaraknya itu sekitar 2 meter lah, nggak jauh. Nah, jurang yang di seberang lagi ini sedikit ke bawah daripada jurang yang Ruli ini berdiri. Jadi dia sempat berpikir, apa dia harus lompat atau balik lagi ke hutan? Kalau dia ini lompat, dia berpikir dia bisalah melewati jurang itu atau melompati jurang itu karena jaraknya nggak terlalu lebar. Nah, kemungkinan jatuh ke bawah ini sangat sedikit. Sedangkan kalau Ruli harus kembali ke hutan, dia yakin pasti dia semakin tersesat dan menemui banyak hal-hal yang ganjil. Akhirnya setelah berpikir sejenak, akhirnya Ruli pun memutuskan untuk loncat menuju ke tebing sebelahnya. Sambil waktu itu dia baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dia pun lompat. Dan dia langsung berhasil sampai di jurang yang ada di seberangnya. Sesampainya dia di jurang seberang, ini suasananya itu langsung berubah. Suasananya ini berubah jadi malam. Pokoknya waktu itu benar-benar kacau, suasananya ini aneh banget. Jadi benar-benar pada saat si Ruli ini tadi lompat, itu seperti melewati dimensi yang berbeda. Dia sudah membayangkan sebelumnya, kalau pada saat Ruli ini melompat, dia akan terguling-guling nantinya. Tapi anehnya, pas Ruli ini lompat, dia itu benar-benar lancar. Jadi kayak dia lompat dengan santai dan langsung tiba-tiba dia sudah berada di pinggiran jurang, membelakangi jurang itu.
Terus dari sini Ruli ini pun sambil merangkak dan mundur menghindari jurang ini. Dia benar-benar takut kalau dia lengah sedikit dia bisa jatuh di jurang itu. Nah, karena suasana ini gelap, Ruli nggak bisa melihat apapun yang ada di sana. Akhirnya Ruli ini jalan merangkak sambil meraba-raba, terus akhirnya Ruli ini tiduran di sana. Nah, antara sadar dan gak sadar, si Ruli ini seperti mengalami mimpi. Dia dibangunin oleh sosok laki-laki. Dan laki-laki ini tinggi banget, tingginya itu hampir 2 meteran. Sosok laki-laki ini pakai selendang putih, terus di kepalanya itu ada mahkota emas, dan di leher dan juga di lengannya itu ada aksesoris emas. Dia ini bawa senjata kujang. Dan celananya waktu itu diperhatikan oleh Ruli, celananya ini hanya sebatas lutut. Dan coraknya ini corak batik. Pada saat Ruli dibangunkan oleh sosok ini, Ruli ini kaget. Akhirnya dia melihat sosok ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia perhatikan lagi karena sebelum-sebelumnya dia sempat melihat ada sosok yang semacam ini. Sosok yang mirip pasukan kerajaan tapi tanpa kepala. Jadi Ruli ini sempat trauma. Jadi diperhatikan terus dari bawah sampai atas. Untungnya sosok ini ada kepalanya dan bahkan dia waktu itu pakai mahkota emas. Jadi dia juga nggak merasa aneh. Nah, dari situ akhirnya Ruli ini tanya ke sosok ini, "Bapak ini siapa?" Terus sosok ini tanpa ngomong apapun, dia cuma minta bungkusan warna hitam ke Ruli. Dia sambil nunjuk bungkusan warna hitam itu. Ruli ini juga heran awalnya. Dia ngelihat, loh, kok ternyata ada bungkusan hitam ini. Padahal pada saat Ruli ini jalan, ketika dia tersesat, dia nggak merasa membawa apapun. Jadi ketika sosok ini datang dan menunjuk ke bungkusan ini, Ruli juga heran kok ada bungkusan hitam ini. Bungkusan hitam ini adalah bungkusan yang diserahkan Abah ke Ruli waktu itu. Dia langsung ingat nasihat Abah. Kalau ada orang yang minta bungkusan ini, kamu serahkan. Jadi secara langsung akhirnya Ruli pun menyerahkan bungkusan ini kepada sosok tersebut. Dan gak lama setelah Ruli menyerahkan bungkusan ini, tiba-tiba Ruli ini kebangun lagi. Dan kondisinya sudah siang. Dia langsung bangkit lagi dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan untuk mencari jalur pendakian. Nah, setelah dia berjalan, dia ini melihat ada sebuah goa. Di kanan dan kiri gua itu ada batu besar seperti penyangga gua. Dari kejauhan gua ini jalannya itu terlihat kayak agak menanjak. Di atas gua itu berkabut sekali. Dia pun menghampiri gua ini. Sesampainya di depan gua, Ruli ini kaget karena dari belakang ada suara orang yang memanggil. Ternyata waktu si Ruli ini noleh, kakek-kakek yang mengendari delman ini datang lagi. Nah, saking kagetnya Ruli waktu itu, dia ini kayak jantungan. Jadi benar-benar dia itu deg-degan banget dan dia takut ngelihat sosok kakek-kakek ini. Nah, anehnya kakek-kakek ini langsung mengajak Ruli naik ke delmannya. Karena waktu itu Ruli sudah berjalan jauh dan dia nggak tahu arah pulang. Akhirnya terpaksalah Ruli ini mau ikut naik ke delman si kakek-kakek ini. Dan ternyata baru jalan beberapa langkah, delman ini memasuki gua. Dan ternyata di dalam gua itu ada sebuah perkampungan. Perkampungan ini luas banget seperti perkampungan zaman dulu. Rumahnya itu terbuat dari bilik-bilik bambu dan atapnya dari jerami. Lantainya pun masih menggunakan batu-batu koral. Nah, Ruli mulai melihat sekelilingnya. Dia memperhatikan di setiap lokasi itu selalu dikelilingi oleh air. Jadi ada air yang mengalir lah di sana. Dan untuk mencapai ke sana itu harus melewati jalan setapak. Si kakek ini langsung menyuruh Ruli menunggu di tempat semacam pendopo. Dan setelah Ruli menuju ke sana, kakek-kakek ini pergi menuju lokasi yang paling besar. Lokasinya ini berada di tengah-tengah pedesaan itu. Nah, di sini Ruli ini memperhatikan dan melihat suasana yang ada di sekitar. Suasananya ini masih sore hari. Orang-orang yang dilihat Ruli, mereka ini saling berinteraksi satu sama lain. Dan anehnya, di situ Ruli ini sama sekali nggak ngelihat keberadaan anak-anak. Jadi desa ini isinya cuma orang dewasa dan orang-orang tua.
Dan gak lama setelah itu Ruli ini diajak lagi sama si kakek-kakek ini menuju ke lokasi yang paling luas itu, yang posisinya ada di tengah-tengah desa. Untuk menuju ke sana, ini jalannya itu melewati jalan setapak, nanjak banget menuju ke atas. Nah, yang diingat Ruli waktu itu, jalannya itu berundak-undak, mirip tangga. Gambaran Ruli, lokasi ini dikelilingi tembok besar. Dan di sana banyak sekali prajurit yang sedang berjaga-jaga. Ternyata pas masuk ke dalam lokasi ini, lokasinya ternyata lebih luas daripada yang ada di luar tadi. Di dalam itu banyak juga rumah-rumah penduduk. Nah, singkatnya, sesampainya dia berada di atas, Ruli ini bertemu banyak orang. Nah, mereka, orang-orang ini posisinya itu duduk kayak nunggu seseorang. Nggak lama kemudian datanglah seorang laki-laki bersama beberapa prajurit dan perempuan-perempuan. Semua perempuan ini cantik-cantik. Mereka ini, perempuan-perempuan ini mendampingi sosok laki-laki itu sambil berjalan menuju ke sebuah singgasana yang berada di tengah-tengah persis. Terus dari situ Ruli pun ikut bergabung. Dia duduk bersama orang-orang itu dan ikut mendengar wejangan dari sosok laki-laki itu. Nah, si laki-laki ini berkata kepada semua orang yang ada di sana, kira-kira kalimatnya itu seperti ini. Suatu saat nanti, apabila malam menjelang, dari Gunung Salak ini terdengar suara minta tolong. Itu tandanya semua keturunan kalian akan dipanggil. Jangan sampai berlebihan sebab nanti telaga ini akan banjir. Sekarang silahkan kalian semua pergi. Dan jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Nah, pada waktu sosok ini berbicara, itu kelihatan banget wibawanya. Ruli pun sampai benar-benar terbius ketika sosok ini bicara. Pada waktu sosok ini bicara, orang-orang ini mendengar secara seksama. Gak ada satupun yang ngomong, gak ada satupun yang berisik. Dan setelah si sosok ini mengungkapkan pidatonya, kemudian Ruli ini diajak turun lagi sama si kakek-kakek ini dan diantar kembali menuju ke pendopo tempat Ruli tadi beristirahat. Nah, si kakek-kakek ini waktu itu sempat ngasih tahu Ruli, dia bilang kalau kamu lapar, kamu bisa ambil makanan yang sudah disediakan di sana. Nah, kakek ini menunjuk ke arah pojok kanan. Ruli pun otomatis melihat ke arah si kakek-kakek ini menunjuk. Di sana Ruli ini melihat banyak sekali makanan. Terus kakek ini pun pergi. Ruli sempat tanya, "Kek, saya mau tanya, jangan pergi dulu." Terus kakek ini pun noleh, "Tanya apa?" "Ini loh Kek, kenapa kok saya bisa sampai di sini? Dan tujuannya apa kok saya dibawa sampai ke sini?" Nah, kakek ini cuma bilang, "Sudah, nanti juga kamu tahu sendiri kenapa kamu bisa sampai di sini." Nah, Ruli pun akhirnya nggak tanya lagi. Akhirnya si kakek-kakek ini pun pergi meninggalkan Ruli di sana. Terus Ruli ini mulai menikmati makanan yang ada di sana. Nah, setelah dia makan, dia ini cuma bolak-balik dan berkeliling di area pendopo. Dari situ terus Ruli ini mulai bersandar di pilar-pilar pendopo itu sambil tiduran. Nah, tiba-tiba dia mengalami sesuatu yang aneh lagi. Dia ini kebangun, tapi waktu itu Ruli ini kaget, benar-benar kaget. Karena pas waktu si Ruli ini bangun, dia ini bisa melihat dirinya sendiri lagi tidur. Ditambah lagi, suasana di sekitar itu tiba-tiba berubah. Jadi benar-benar kayak di film-film, suasananya itu berubah seketika. Dan pada saat yang bersamaan, dia samar-samar melihat ada jalur pendakian. Nah, Ruli jadi ingat loh, ini kan jalur pendakian yang dilewati sama teman-temannya. Akhirnya Ruli ingat, oh ini jalur yang waktu itu Eran minta istirahat. Eran minta berhenti di sini, dia ingat. Ternyata pada saat Ruli melihat pemandangan ini, tiba-tiba Ruli ini melihat di situ ada Eran. Nah, di sini Ruli itu melihat Eran itu melakukan onani. Mohon maaf, waktu itu Ruli sendiri ini heran ngelihat Eran yang seperti itu. Ini Eran ngapain kok kayak gitu? Dan yang kedua, Ruli juga heran kenapa kok dia bisa melihat pemandangan ini. Tapi ini benar-benar kayak sebuah layar. Layar itu tipis, samar-samar, dan
Ruli bisa melihat Eran melakukan seperti itu. Jadi Ruli ini seperti melihat kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Ruli jadi mikir, Eran ini ngapain ngelakuin kayak gitu? Tujuannya apa? Dan yang jelas, Ruli melihat Eran melakukan ini persis di samping pohon besar, di sela semak-semak. Yang di situ Ruli juga melihat ada sosok penunggu yang duduk-duduk di pohon tersebut. Jadi benar-benar Ruli ini heran dengan pemandangan yang dia lihat. Terus hal itu, nah nggak lama setelah itu suasananya ini ganti lagi. Di situ Ruli melihat sekilas ada J dan Ayu. Waktu itu Ruli melihat J dan Ayu ini, mohon maaf, mereka sedang melakukan hubungan intim. Dan dalam situasi itu mereka berdua ini disaksikan oleh sosok Gondoruo. Ada sosok hitam, besar banget. Bulunya itu lebat sekali. Sosok Gondoruo ini memperhatikan J dan Ayu yang sedang berbuat tidak senonoh itu. Jadi Gondoruo ini posisinya lagi nangkring di atas pohon. Dan posisi si Gondoruo ini benar-benar ngelihat J dan Ayu yang sedang melakukan hal seperti itu. Dan yang membuat Ruli ini kaget, J dan Ayu ini melakukan hal seperti ini. Itu di belakang rumah Abah. Dari situlah Ruli ini berpikir, oh pantas malam itu pas Ruli ini mau tidur, Ruli tidak melihat keberadaan J dan Ayu. Yang awalnya Ruli berpikir J dan Ayu ini mungkin lagi ada di toilet, ternyata mereka lagi begituan di belakang rumah Abah. Nah, gak berapa lama setelah itu suasana berubah lagi. Wah, bener-bener kayak di film. Samar-samar Ruli melihat di situ ada Zio. Zio ini kondisinya lagi pakai narkoba, dan itu dilakukan Zio sebelum dia ini berangkat menuju ke pendakian. Ruli akhirnya juga mikir, oh pantes Ruli ini sempat curiga juga ke Zio. Pada waktu itu, Ruli ini setiap kali ngomong ke Zio, Zio ini ngomongnya selalu kayak orang teler. Ngomongnya selalu kata-katanya itu berantakan. Dan bener-bener dia kalau ngomong itu nyeret, kayak orang teler. Nah, gak lama setelah itu, suasananya berubah lagi. Tiba-tiba Ruli melihat kondisi hujan deras, badai. Dia melihat ada 2 tenda di sana. Ruli pun jadi kaget, loh ini kan tendanya Ruli dan teman-teman. Di situ Ruli juga melihat ada 2 orang yang jalan. Jadi Ruli bisa melihat jelas 2 orang prajurit ini memang tanpa kepala. Dia berjalan melewati tenda mereka. Dan di situ sebenarnya 2 orang prajurit ini mau membawa 4 orang temannya Ruli. Gak tahu mau dibawa kemana. Tapi waktu itu tiba-tiba Ruli ini kan kebangun. Dan pada saat Ruli ini kebangun, 2 prajurit ini nggak jadi mengambil 4 orang temannya Ruli. Nah, pada saat yang bersamaan tiba-tiba Eran itu kesurupan dan dia bilang, kamu nggak usah ikut campur urusanku. Nah, dari situlah kemudian Ruli ini ingat, oh maksudnya seperti itu. Nah, nggak lama setelah itu suasana berubah lagi. Hujan ini, Ruli masih melihat hujan deras disertai badai. Tiba-tiba di situ Ruli melihat ada aliran air yang kenceng banget, besar banget, yang langsung datang dari atas. Nah, aliran air yang begitu derasnya, yang benar-benar ini seperti banjir bandang, langsung menghantam kedua tenda itu. Jadi 2 tenda ini benar-benar tersapu oleh banjir bandang ini, dan disitulah Ruli ini kaget melihat pemandangan yang mengerikan ini. Bahkan waktu itu Ruli sempat melihat semua teman-temannya ini sampai keluar dari tenda, terseret dengan banjir ini. Waktu itu Ruli melihat posisi si Eran. Eran ini sempat terseret banjir dan kemudian dia ini kebentur di sebuah batu. Kepala Eran ini sempat membentur batu. Dan mohon maaf, isi kepala Eran ini keluar semua. Pemandangan mengerikan inilah yang dilihat oleh Ruli. Dan waktu itu dia melihat Zio ini posisinya sudah tertimbun tanah. J waktu itu posisinya sudah terseret banjir bandang sampai seluruh pakaiannya ini terlepas. Jadi benar-benar waktu itu J ini posisinya terlanjang bulat sambil terus-menerus dia ini terseret arus. Nah, pada saat posisi banjir bandang ini yang ada di penglihatan Ruli waktu itu, dia ini dijemput oleh sosok kakek-kakek yang naik delman. Yang dijemput ini adalah Ruli dan Ayu.
Kemudian Ruli dan Ayu ini naik delman tersebut dan kemudian ikut bersama kakek-kakek ini. Nah, dalam perjalanan itu tiba-tiba Ruli ini dilempar kembali ke hutan. Sedangkan Ayu sendiri nggak tahu, dia mungkin ikut kakek-kakek ini. Jadi semenjak itulah Ruli ini tiba-tiba berada di hutan itu sendirian, sedangkan Ayu nggak tahu kemana. Jadi pas waktu Ruli melihat tayangan-tayangan ini, Ruli ini benar-benar shock. Kejadian ini benar-benar mengerikan dan ini benar-benar dilihat oleh Ruli. Tiba-tiba pada saat Ruli melihat tayangan-tayangan ini, ada yang nepuk pundaknya Ruli. Dia kaget, ternyata sudah ada kakek-kakek ini persis di sebelahnya Ruli. Nah, kakek-kakek ini bilang, "Cuk, kamu lebih baik pergi dari sini sebelum nanti terlambat." Terus Ruli tanya, "Loh, maksudnya apa, kek?" "Sudah, Cuk, kamu nggak usah banyak tanya. Kamu cepat pergi sebelum kamu nanti nggak bisa kembali ke alam nyata." Nah, dari situ nurutlah Ruli ini. "Ya, kek, saya pergi, kek, saya pergi." Pada saat si Ruli ini mau beranjak pergi, dia inget loh, perasaan pas waktu naik delman, dia ini kan sama Ayu. "Ayu kemana?" Dia pun sempat tanya lagi ke kakek-kakek ini, Kek, saya mau tanya, Ayu kemana teman saya yang cewek itu?" Nah, si kakek ini menjawab, "Maaf, Cuk, dia sudah nggak bisa kembali lagi. Dia terpaksa kami ambil karena perbuatan dia sendiri. Sudah, sana kamu pergi. Dan ingat nanti pas kamu ketemu jalan, kamu tidak boleh menoleh ke belakang. Tetap lurus menuju ke gerbang pertama kali kamu masuk." Nah, akhirnya Ruli ini pun langsung jalan, melanjutkan perjalanannya. Secara singkatnya, akhirnya dia ini tiba-tiba berlari menuju ke pintu gua. Sampai di depan gua, Ruli ini jatuh. Dan tiba-tiba dia melihat ada dua cahaya. Cahaya ini warnanya merah dan biru. Cahaya merah ini masuk ke dalam dadanya. Dan cahaya yang kiri itu masuk dari atas kepala. Terus Ruli ini tiba-tiba menggigil. Sambil dia terus merangkak, berusaha keluar gua. Dan ketika itulah dia ini melihat ada sosok seperti iblis. Sosok ini ngeri banget, ada tanduk di kepalanya. Matanya merah menyala. Tubuhnya itu cenderung berburu tipis dan berwarna hitam semua. Dan waktu itu Ruli melihat lidahnya ini menjulur panjang ke bawah sampai kaki. Dan rambut dari sosok ini panjang berantakan. Nah, sosok ini posisinya berdiri di atas pohon. Pohon ini posisinya sudah kosong. Terus-terusan sosok ini memperhatikan terus ke arah Ruli. Tiba-tiba Ruli ini mendapat bisikan supaya dia segera mendaki ke atas gua untuk bisa menemukan jalur penagihan. Akhirnya Ruli pun berusaha sekuat tenaga, dia naik ke atas dengan susah payah. Dia berjalan dengan cara merangkak sambil terus meraih dahan-dahan pohon. Nah, singkat cerita dia pun sampai di atas. Dia istirahat sejenak sambil dia tiduran dan coba ngatur nafasnya. Nah, pas waktu dia ini tiduran, dia dengar ada suara cewek dari kejauhan. Si cewek ini berlari menghampiri Ruli. Terus si cewek ini bilang, "Bang, abang dari mana?" Sambil si cewek ini menyodorkan sebotol air minum ke Ruli. Nah, Ruli pun menjawab, "Saya ini nyasar, Mbak. Saya tadi sempat jatuh ke bawah." Terus Ruli ini pun minum. Setelah si Ruli ini minum, dia tanya ke cewek ini, "Oh iya, Mbak, kalau saya mau turun ke desa A lewat mana ya?" Terus si cewek ini tanya lagi, "Desa A yang mana ya, Bang?" Terus Ruli pun jawab, "Itu, Mbak, desa A yang ada di daerah sana, yang ada di daerah Gunung Salak." Nah, dari situ si cewek ini pun agak ketawa. Dikira Ruli ini tanyanya itu bercanda. "Ah, abang ngaco ah. Ya jauh lah, Bang, dari sini. Ini kan gunung gede, Bang. Bukan di Gunung Salak." Nah, Ruli pun kaget, "Lah, kok bisa? Lah, mbaknya kok bisa sampai sini ngapain? Kok bisa nemuin saya?" Akhirnya dia pun bilang, "Iya, saya ini sebenarnya juga tersesat. Saya ini bingung, Bang, mau lewat mana. Terakhir aku itu lewat sana." Dia nunjuk ke satu titik. Terus si cewek ini tanya lagi ke Ruli, "Emangnya masnya ini dari mana? Kok tanya Gunung Salak?" Ruli ini cuma diem akhirnya, karena dia masih bingung dengan situasi yang dia alami. Terus Ruli ini ngajak si cewek ini juga bareng-bareng nyari jalur. Nah, si Ruli ini tanya, "Mbaknya katanya terakhir lewat jalur sana ya?" "Iya, Bang." "Ya sudah, yuk kita lewat sana lagi yuk. Kita sama-sama cari jalur."
Nah, kalau diperhatikan sama si Ruli, cewek ini usianya sekitar 25 tahunan. Dia ini pakai tas warnanya merah, bajunya juga merah, pokoknya serasi lah sama baju yang dia pakai. Dia juga pakai topi rimba khas anak gunung, warna topinya ini juga merah. Tapi kondisi cewek ini kelihatan itu lesu banget. Semua baju-bajunya ini sudah kotor. Nah, akhirnya Ruli ini pun tetap jalan bersama si perempuan ini mencari jalur pendakian. Nah, karena dia jalan itu juga agak lama, jadi posisi cewek ini sudah berada jauh di belakang Ruli. Nah, akhirnya dari situ, dari kejauhan, Ruli ini bisa melihat. Di sana itu ada tanah lapang yang cukup luas, banyak tenda-tenda yang berdiri di sana. Akhirnya Ruli ini pun seneng banget, sambil dia ini berlari menuju ke salah satu tenda yang dekat banget dengan dia. Pokoknya waktu itu, tenda yang paling dekat lah yang dia tuju. Nah, saking senengnya Ruli ini sampai melambaikan tangan sambil minta tolong ke arah keramaian itu. Mang, tolong mang, tolong mang, mas, tolong mas, bang, tolong bang. Dia teriak-teriak seperti itu. Nah, saking senengnya, dia juga agak sedikit berlari menuju ke tenda-tenda itu dan dia lupa bahwa dia ini tadinya berjalan dengan cewek yang tersesat tadi. Saking senengnya, dia pun jalan sendirian si Ruli ini. Nah, dari salah satu tenda ini keluar beberapa orang. Dia melihat ke arah Ruli dan mereka ini kaget. Ya Allah bang, kenapa ini bang? Nah, akhirnya dipapalah Ruli ini diajak masuk ke dalam tenda. Ya Allah bang, abangnya ini dari mana kok bisa sampai gini? Ayo sini istirahat dulu. Nah, Ruli pun ketika ada di dalam tenda, dia rebahan. Mulailah dia ini dibuatkan teh hangat oleh mereka. Setelah beberapa saat pas Ruli ini sudah mulai tenang, nafasnya sudah mulai nggak ngos-ngosan, pendaki-pendaki ini pun tanya ke Ruli, abang ini dari mana kok bisa sampai kayak gini? Ya tentu mereka semua ini heran. Mereka tanya gini karena mereka melihat kondisi Ruli yang parah banget waktu itu. Pakaiannya ini sudah compang-camping dan posisi Ruli itu nyeker, nggak pakai alas kaki, luka itu di mana-mana semua. Mereka tanya lagi, abang jatuh di mana bang? Belum sempat Ruli ini ngomong, tiba-tiba Ruli keinget cewek yang tadi. Bang, cewek yang sama aku tadi mana ya? Yang jalan sama aku. Nah, mereka heran. Nah, abang kan jalan ke sini sendirian tadi. Abang tadi minta tolong lari dari sana itu sendirian. Kami sih lihatnya abang sendirian. Gak ada orang lagi, bang. Akhirnya mulailah Ruli ini cerita bahwa dia ini sebenarnya tersesat di Gunung Salak. Nah, mereka pendaki-pendaki ini juga kaget lah. Abang tersesat di Gunung Salak, naiknya dari mana? Dari salah satu desa di Gunung Salak. Nah, kok bisa sampai sini bang? Ini kan Gunung Gede Pangrango. Ini kan Surya Kencana ini bang. Abang naiknya hari apa? Jalurnya jalur mana? Ya, Ruli menjelaskan lagi kalau dia naik di hari Sabtu dan dia ini dari jalur yang ada di desa A. Pendaki-pendaki ini kaget semua. Lah, ini kan hari Sabtu bang. Akhirnya karena semua ini bingung, mereka pun semakin bingung mendengar keterangan dari Ruli. Karena keterangan dari Ruli ini, dia bilang kalau dia tersesat di Gunung Salak. Tapi tiba-tiba dia sudah berada di Surya Kencana yang ada di Gunung Gede Pangrango. Apalagi Ruli juga menjelaskan dia naiknya di hari Sabtu. Padahal menurut pendaki-pendaki ini, waktu itu juga masih hari Sabtu. Jelas mereka heran. Singkat cerita, para pendaki ini turun menghubungi pihak Basecamp Cibodas. Di sini Ruli disuruh menunggu sampai petugas ini datang. Singkatnya, Ruli ini menunggu pihak dari Basecamp Cibodas ini datang sambil dia ini istirahat. Singkat cerita, petugas-petugas ini datang dan Ruli langsung ditandu sampai di Basecamp Cibodas dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Sekitar 3 harian Ruli ini berada di puskesmas itu. Terus setelah itu petugas dari Cibodas ini menjemput dan kembali lagi menyuruh Ruli istirahat di rumahnya. Sampai di rumah petugas ini, Ruli ini kembali cerita tentang semuanya. Setelah dia cerita semua, petugas ini tanya, ini sekarang kamu mau diantar ke desa A atau mau gimana, atau mau istirahat lagi di sini? Terus Ruli ini sempat berpikir. Nah, petugas ini tanya lagi, atau mau nunggu sampai benar-benar pulih? Nah, akhirnya Ruli bilang, ya deh bang,
saya minta tolong diantar sekarang aja ke desa A. Singkatnya, akhirnya Ruli ini diantar menuju ke desa A menggunakan mobil ambulan. Nah, perjalanan waktu itu kurang lebih sekitar 2 jam. Akhirnya mereka sampai di desa A. Ruli waktu itu tetap disuruh nunggu di dalam mobil. Jadi petugasnya lah yang turun menanyakan rumah Abah. Nah, setelah bertemu di rumah Abah, belum sempat ngasih tahu ternyata Abah ini sebenarnya sudah tahu kalau Ruli ini akan selamat. Akhirnya Ruli ini dipanggil ke rumah Abah untuk menceritakan kronologisnya. Ternyata menurut keterangan dari Abah, Ruli ini sudah menghilang selama sekitar 2 minggu di jalur pendakian. Hampir semua relawan mencari keberadaan Ruli dan teman-teman yang lain. Jadi menurut Abah pada saat itu memang terjadi hujan deras dan badai. Gak lama kemudian terjadi banjir bandang. Nah, ada air yang mengalir deras banget dari atas menyapu seluruh jalur. Dan setelah dilakukan pencarian oleh warga dan para relawan, akhirnya mereka berhasil menemukan Eran, J, dan juga Zio. Tapi ketiga-tiganya ini sudah dalam keadaan yang tidak bernyawa. Sedangkan Ayu, waktu itu masih belum ditemukan. Setelah mendengar cerita ini, Ruli itu menahan tangisnya dan hanya bisa terdiam mendengar semua ini. Tapi sepertinya terlihat dari raut wajah Abah, sepertinya Abah ini sudah tahu semua. Bahkan beliau seperti sudah tahu bahwa Ruli ini akan selamat. Nah, singkat cerita, petugas tersebut ini pamit pulang. Setelah petugas tersebut ini pergi, Abah ngomong ke Ruli, "Kamu gak perlu cerita banyak-banyak. Abah sudah tahu semua. Nasib keempat teman kamu yang meninggal di gunung ini, itu semua akibat ulah mereka sendiri. Abah ini sebenarnya sudah punya firasat buruk. Makanya Abah ngasih kamu sesuatu. Nah, Abah ini ngasih bingkisan ke kamu. Harapan Abah supaya kamu bisa kembali ke sini dengan selamat." Terus Abah ini ngomong lagi, sekarang kamu pulang dari gunung, alhamdulillah kamu selamat. Sekarang ini malah kamu bawa sesuatu. Nah, Ruli pun kaget, maksudnya apa ya, Bah? Terus Abah ini sambil nunjuk ke arah luar. Nah, itu kamu bawa 2 harimau putih. Mereka itu ngikutin kamu terus dari tadi. Lah, si Ruli ini nengok. Mana, Bah? Saya nggak lihat apa-apa. Terus dari sini Abah ngomong lagi, ya, Abah ini cuma berpesan. Kamu dipercaya untuk merawat kedua harimau itu. Dan suatu saat, pendamping-pendamping kamu ini akan membantu orang banyak. Akhirnya dari situ, setelah obrolan ini, Ruli disuruh pulang. Nah, singkatnya Ruli ini pun pulang kembali ke rumah. Nah, inilah teman-teman kisah yang dibagikan oleh Ruli kepada Kembara Sunyi. Cerita memilukan ini terjadi di sekitaran tahun 2004. Dan dari pendakian inilah Ruli kehilangan 4 orang temannya, 3 orang ditemukan jasadnya, sedangkan 1 orang hilang. Nah, teman-teman semua, dari kisah Ruli ini kita bisa mengambil pelajaran berharga, terutama bagi teman-teman penggiat alam bebas. Bahwa terjadinya kecelakaan di gunung ini disebabkan faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal itu ya seperti bahaya yang disebabkan oleh kondisi alam dan juga kondisi di medan pendakian. Seperti yang dialami Ruli dan teman-teman ketika mengalami badai dan sampai diterjang dengan banjir bandang. Sedangkan yang tidak kalah penting dari faktor eksternal adalah faktor internal itu sendiri, yaitu hal-hal yang bersumber dari dalam diri pendaki itu sendiri. Misalnya persiapan sebelum pendakian. Ada contoh kecil yang sampai hari ini masih banyak pendaki yang meremehkan tentang perlengkapan ini. Ini dari faktor internal. Yang pertama adalah kompas atau alat navigasi. Jadi teman-teman, memahami rute pendakian adalah hal yang sangat penting. Dan kita butuh kompas. Dan usahakan harus ada kompas analog, meskipun kita juga menyediakan kompas digital. Kan sekarang banyak jam tangan yang ada kompas digitalnya. Tapi untuk menanggulangi itu, ketika di gunung kita sering kehilangan sinyal. Jadi alangkah baiknya kita juga menyediakan kompas analog. Selain itu juga sebelum mendaki, sekarang sudah ada YouTube pendakian, kita bisa melihat jalur-jalur yang akan kita lewati. Paling tidak kita
sudah mempunyai gambaran-gambaran. Nah, yang kedua adalah pakaian. Terlihat sepele, tapi usahakan pakaian ini juga sangat lengkap. Sediakan jaket tebal di waktu malam saat tidur, karena dalam posisi tidur, selain suhu yang juga turun, posisi badan kita pas tidur itu jelas jarang bergerak. Nah, kalau dalam posisi itu, badan kita tidak tertutupi dengan sempurna, kita akan beresiko terkena hipotermia. Dan tentu masih banyak lagi lah perlengkapan yang harus kalian siapkan sebelum mendaki, seperti sepatu gunung. Jangan sampai kalian pakai sandal. Juga diperlukan perlengkapan seperti P3K, tali, pisau, senter, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, sediakan tas kresek ukuran besar untuk sampah kalian. Jangan tinggalkan sampah kalian di gunung. Ya, jadi ya itulah teman-teman, dua faktor itu penting banget untuk kita pahami, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal ini cenderung sulit untuk kita hindari, karena kita berhadapan dengan alam yang nggak bisa kita tebak. Tapi untuk faktor internal masih bisa diantisipasi dengan pengetahuan lapangan, penguasaan kondisi medan, serta persiapan yang matang sebelum melakukan pendakian. Nah, dari cerita ini kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Ruli yang telah membagikan ceritanya kepada kami. Dari sini kita semua bisa mengambil pelajaran berharga yang ada di dalam cerita Mas Ruli ini. Dan semoga amal ibadah teman-teman Mas Ruli, yaitu Zio, Jai, Eran, dan Ayu, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.